Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ziaul Haq di materi tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik terbesar di antara umat manusia sepanjang sejarah umat manusia, melibatkan antara dua blok, yaitu blok Aksis dengan blok Sekutu. Jadi kita bisa lihat korban jiwa sekitar kurang lebih 50 juta jiwa. Nah, kita akan masuk ke pertama adalah latar belakang chapter pertama ya, karena nanti ada chapter-chapter lainnya. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan Perang Dunia II ini bisa terjadi adalah kegagalan perjanjian Versailles. Karena Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, maka kemudian Jerman harus membayar hutang perang yang membuat ekonominya sangat bangkrut. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Jadi ketika akhir tahun 1920-an dan awal 30-an terjadi Great Depression. Yang ketiga adalah nasionalisme ekstrim yang kita kenal nanti sebagai ideologi fasisme yang melahirkan negara-negara totalitarian dan menganeksasi negara lain. Dan yang keempat adalah politik appeasement dan politik isolasi. Kegagalan politik appeasement ini yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis menyebabkan adanya pembiaran terhadap upaya-upaya Jerman. Kemudian ada bangkitnya negara-negara totaliter, yaitu yang pertama ada negara Uni Soviet, ya diktator komunisme. Kemudian ada diktator fasisme yang dimotori oleh negara Jerman dan Italia. Dan yang ketiga adalah diktator militer. Nanti kita lihat ada negara Jepang. Walaupun negara Jepang itu dipimpin oleh seorang kaisar, tapi pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri yang pada saat itu dipegang oleh Hideki Tojo, seorang jenderal angkatan darat. Negara totalitarianisme ini tidak melihat hak-hak individu sebagai hal yang penting. Jadi semuanya itu hanya sebagai kepentingan negara yang lebih diutamakan. Ya, ilustrasi dari serangan negara-negara fasis yaitu Jerman dan Jepang. Kemudian kita bahas satu persatu penyebab dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah, kita masih ingat Perang Dunia I itu ada kekalahan dari pihak Jerman, Austria-Hongaria, dan Turki, yang kemudian perjanjian Versailles itu ditandatangani oleh pihak Jerman dan negara-negara sekutu. Karena akibat salah satu perjanjian Versailles ini, Jerman harus membayar hutang reparasi setara dengan nilai 7.000 ton emas dan biaya kerugian perang sebesar 132 miliar mark. Karena perjanjian Versailles ini, Jerman sangat sakit hati dan pemerintahan sipil di Jerman didesak oleh banyak sekali pihak untuk kemudian melakukan pembaruan-pembaruan yang lebih baik. Kita lihat di Jerman itu, karena akibat perjanjian Versailles, negara Jerman yang pada saat itu kemudian didirikan dalam bentuk Republik Weimar mengalami hutang sangat besar dan mengalami kebangkrutan, banyak pengangguran, banyak barang yang langka, industri kemudian hancur, rakyat sengsara, dan akhirnya kemudian Jerman sendiri juga memiliki masalah psikologis sebagai sebuah bangsa karena merasa sangat direndahkan. Nah, merasa direndahkan sebagai sebuah negara ditambah adanya krisis ekonomi membuat Jerman kemudian bergolak. Pemerintahan Republik Weimar ini tidak mampu menanggulangi permasalahan ini, sehingga akhirnya kemudian memunculkan sebuah tokoh, sebuah jalan keluar bagi Jerman ya, yang kemudian ada partai politik yang kita kenal dengan namanya Nazi atau NSDAP yang dipimpin Adolf Hitler. Nazi terlihat sebagai solusi karena kemudian membawa Jerman, mempropagandakan Jerman sebagai ayo kembali menjadi bangsa yang besar. Ya, kita lihat poster-poster propagandanya dalam pemikiran Hitler itu Jerman membangun sebuah kekaisaran. Nah, kemudian politik appeasement dan kegagalan ini menyebabkan Nazi Jerman menjadi muncul. Penyebab yang kedua adalah Great Depression. Tadi kita bisa lihat depresi ekonomi dunia yang parah diawali di Amerika Serikat tahun 1930-an ya. Walaupun hanya di satu negara, tapi kita tahu perdagangan internasional itu berdampak kepada negara-negara lain. Dampaknya kepada Jerman sendiri nantinya adalah menyebabkan hutang Jerman kepada sekutu semakin besar. Ketidakpuasan dan keputusasaan rakyat Jerman terhadap pemerintahnya pada saat itu menyebabkan rakyat menyalahkan pemerintah. Dan sosok Nazi ini muncul di tengah-tengah rasa rendah dirinya bangsa Jerman karena akibat kekalahannya di Perang Dunia I. Ternyata konsep seperti ini tidak hanya di negara Jerman, karena Italia sendiri kemudian juga seperti itu. Namun kepemimpinannya bukan di bawah Adolf Hitler ya, tapi namanya Benito Mussolini. Kita lihat berbagai ilustrasi keadaan di Jerman, keadaan di negara-negara Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat lainnya. Akibat Great Depression ini sangat banyak ya pengangguran, kelangkaan barang, kemudian orang-orang kesulitan secara ekonomi, ditambah juga adanya
rendah diri dari bangsa Jerman karena kekalahannya Perang Dunia I itu. Lantas Hitler ketika dia berhasil mengkonsolidasikan pemerintahan di rakyat Jerman, negara Jerman, dia kemudian membakar semangat rakyat Jerman untuk menolak sama-sama perjanjian Versailles dan tidak lagi membayar cicilan hutangnya. Sehingga kemudian dia mulai lagi untuk mempersenjatai negara Jerman. Karena pada saat itu Jerman terlihat sangat rendah, muncullah kemudian yang digembar-gemborkan oleh Hitler, yaitu salah satu ideologi yang kita kenal dengan fasisme. Nah, fasisme ini sendiri ada 3 motornya negaranya, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Secara umum fasisme itu lebih kepada bentuk ekstrim dari nasionalisme yang memandang sangat cinta kepada tanah airnya, sehingga melihat bangsa lain itu lebih rendah daripada negaranya atau bangsanya. Ya, 3 pemimpin negara fasis pada saat itu sebelum Perang Dunia Kedua adalah Benito Mussolini dari Italia, Hideki Tojo dari Jepang, dan Adolf Hitler dari Jerman. Walaupun ada lagi satu ya, Jenderal Franco dari Spanyol. Karena paham ideologi yang demikian menyebabkan seakan-akan bangsanya itu adalah bangsa yang paling terhormat, paling tinggi, ras yang paling murni, dan menyebabkan dia mampu atau diperbolehkan atau merasa dirinya mengesahkan untuk menjajah negara lain. Jadi setelah Italia dan Jerman bergabung dalam Pakta Anti Komintern, yang pada saat itu Komintern dianggap sebagai ancaman bersama, yaitu negara Uni Soviet, Jerman mulai secara perlahan melakukan perluasan wilayah. Yang pertama adalah wilayah Austria pada tahun 1938. Walaupun pada saat itu memang Austria tidak dikuasai secara militer. Nah, ini dia konsep yang sangat unik dan bahaya ya menurut saya, karena kemudian ada konsep Lebensraum, sebuah ideologi yang dianut oleh Hitler, yang dia katakan Lebensraum itu adalah sebuah ruang hidup. Jadi dalam membangun Jerman Raya yang untuk menjadi bangsa terhormat kembali sangat butuh sebuah ruang hidup. Ya, ruang hidup ini negara mana, wilayah mana, yaitu wilayah Eropa Timur, dan dia tidak merasa bersalah. Wilayah-wilayah Eropa Timur selain negara Jerman, dia bisa kuasai, dia bisa aneksasi dalam rangka mensejahterakan penduduk Jerman, dengan kemudian dalihnya adalah dimanapun rakyat yang berbahasa Jerman berarti itu adalah wilayah Jerman Raya. Ini kita lihat wilayah yang dikuasai oleh Jerman sebelum Perang Dunia II. Itulah konsep Lebensraum. Lalu kemana negara-negara seperti Inggris, Perancis, Rusia, dan negara-negara pemenang Perang Dunia I? Nah, ini ada lagi kegagalan appeasement dan politik isolasi. Apa appeasement itu? Usaha diplomatik yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menghindari konflik pada awalnya. Atau bahasa gampangnya adalah pembiaran untuk menghindari konflik bersenjata yang lebih besar. Appeasement yang paling terkenal yang dilakukan oleh Inggris ya pada saat itu adalah ketika kasus Sudetenland di wilayah Cekoslovakia. Jerman menganeksasi wilayah Sudetenland dengan dalih bahwasanya orang-orang di Sudetenland adalah orang Jerman karena berbahasa Jerman, namun secara de jure itu adalah wilayah Cekoslovakia. Inggris di sini berperan kemudian melakukan pembiaran demi menghindari adanya konflik lebih besar dari Jerman, dengan harapan setelah melakukan penaklukan Sudetenland, Jerman tidak lagi melakukan aneksasi ke wilayah lain. Cekoslovakia awalnya menolak, tapi kemudian diancam oleh Inggris tidak akan dibantu apabila pecah perang. Cekoslovakia akhirnya pun tidak berdaya dan menyerah dan menyepakati perjanjian yang sebenarnya tidak melibatkan Cekoslovakia itu sendiri. Ini menarik karena kemudian appeasement ini, pembiaran, justru menjadikan negara Jerman lebih berani lagi nantinya untuk memulai perang. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya mengenai kapan mulai perangnya. Ya, tentunya setelah adanya penaklukan terhadap wilayah Polandia tahun 1939, September 1939, dan itu yang kemudian menjadi penyebab khusus dari Perang Dunia Kedua. Ya, kemudian perang dimulai, kita lihat Jerman, Angkatan Darat Jerman memasuki wilayah Polandia, dan kita lihat kemudian bagaimana setelah Polandia dianeksasi, Inggris kemudian menyatakan perang terhadap Jerman, dan politik-politik aliansinya langsung menyebar dan akhirnya menyebabkan Perang Dunia Kedua pecah. Kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.